karena cairan yang keluar dari komponen ini dalam bentuk kabel. Dan dikatakan injektor karena fungsi dari komponen ini adalah untuk menginjeksi. Sedangkan dikatakan nozzle karena ujung luas penampak semakin kecil. Nozzle berfungsi sebagai pengubah larutan menjadi butir-butir larutan yang akan dipancarkan ke daerah yang akan disalutasi. Besarnya butir-butir larutan dan penyebarannya tergantung kepada besarnya gaya tekan udara dan lubang-lubang pada nozzle. Nah, ini adalah contoh alat nozzle. Ini adalah jenis spray gun. Dan cara kerja dari spray gun ini akan saya jelaskan menggunakan gambar ini. Di sini saya memiliki sebuah gambar di mana gambar cara kerja spray gun, termasuk dalam cara kerja nozzle. Nah, pertama-tama, sini ada udara. Udara yang bertekanan ditiup melewati papan pipa ini. Dari ujung ke ujung, dia lubang pipanya semakin mengecil. Nah, sehingga ketika mencapai daerah O ini, udara yang bertekanan tadi akan memiliki tekanan lebih rendah dari 1 atmosfer. Nah, dengan tekanan udara yang lebih rendah dari 1 atmosfer, maka air yang ada di dalam wadah ini akan terisap naik ke atas. Dan apabila udara semakin diberikan, semakin ditiup dengan tekanan yang lebih rendah dari 1 atmosfer, maka tekanan udara dalam sistem ini akan semakin banyak, sehingga akan menyebabkan air semakin naik ke atas, melewati pipa, sehingga akan sampai ke ujung pipa ini. Setelah air sampai ke ujung pipa, maka ada udara yang akan ditiup lagi, yang akan menyebabkan air ini akan keluar melalui ujung nozzle, dan keluarnya itu berbentuk partikel-partikel air yang halus, sehingga menyebabkan proses atomisasi atau penghabusan air. Nah, selanjutnya, di dalam hukum termodinamika, kita mengenal hukum termodinamika 0, 1, 2, dan 3. Di dalam hukum termodinamika pertama, atau disebut dengan hukum kekalahan energi, di mana energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, namun energi dapat diubah-ubah. Di dalam hukum termodinamika pertama, kita mengenal adanya open system dan closed system. Open system atau yang terkenal dengan kontrol volume, sedangkan open closed system atau yang terkenal dengan kontrol massa. Nozzle sendiri, dia menerapkan prinsip kerja dari open system. Mengapa saya katakan demikian? Di dalam open system, ketika ada material yang masuk dan berada tetap di dalam sistem dengan energi yang sama, maka energi itu tidak akan berubah. Energi di dalam sistem tidak akan berubah. Mengakibatkan volume dari sistem itu tidak akan berubah pula, sedangkan temperatur, suhu, dan masanya akan berubah. Keterkaitannya dengan nozzle ini sendiri, cara kerja spray gun ini sendiri, bahwa ketika tekanan diberikan, tekanan yang berada di bawah 1 atmosfer diberikan, dan akan masuk ke dalam wadah tempat air ini, maka tekanan yang diberikan secara berulang-ulang akan semakin banyak di dalam wadah, sehingga menyebabkan suhu di dalam wadah ini pun sendiri akan meningkat, akan menjadi perubahan suhu. Nah, dengan perubahan suhu ini, maka air atau massa dari air ini akan naik melewati pipa partikel, sehingga dia akan keluar lewat ujung nozzle dan berbentuk kabut-kabut air, sehingga terjadilah perubahan temperatur, massa, dan